Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan Hadrabat Saudan, kita akan mendengarkan kalimat-kalimat dan nasihat-nasihat daripada seorang wali kutub yang terkenal dengan karamahnya, terkenal dengan mukasyafahnya, terkenal dengan ma'rifahnya, yaitu tidak lain tidak bukan Qutbul Makin Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pada malam hari ini akan menjelaskan kepada kita perihal tentang tariqah atau jalan untuk sampai kepada ma'rifat Allah Subhanahu wa taala, dan pentingnya seorang guru yang membimbing seorang murid untuk sampai kepada jalan kesuksesannya. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa sa'altuhu radhiyallahu ta'ala anhu an ma'na qawlihi ma turuq ila Allah bi adadi anfasil khalaiq. Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, murid kesayangan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, bertanya kepada Habib Keramat Empang tentang makna ucapannya para ahli tariqah. Ahli tariqah itu banyak sekali, di mana disebutkan bahwasanya at-turuq ilallah, jalan-jalan untuk sampai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan cuman yang kita kenal dengan seperti tariqah Qadariyah, tariqah Syadziliyah, tariqah Naqsabandiyah atau tariqah Ba'alawi. Ternyata kata alim ulama, tariqah itu banyaknya seperti apa? Biadadi anfasil khalaiq. Itu banyaknya sejumlah bilangan nafas-nafasnya semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasannya tidak bisa terhitung saking banyaknya jalan untuk sampai ma'rifat kepada Allah. Wa qultu lahu, maka Habib Alwi mengomentari daripada ucapan alim ulama tersebut, innal walid Abdullah Bahadun Al-Mihdar yaqul, bahwasannya Al-Habib Abdullah Bahadun Al-Mihdar pernah berkata begini, innahu bihadzal i'tibar, sesungguhnya menurut pertimbangan ini, kalau dibilang tariqah itu sebanyak jumlah nafas makhluk, maka yakunu syaikhu tariqatan min turuqil musila ilallah, maka sudah menjadi pasti yang namanya guru merupakan salah satu jalan di antara jalan-jalan yang akan menyampaikan kepada ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna ucapan daripada saya punya kakek, kata Habib Alwi, yaitu Al-Imam Al-Qutbil Irsyad wa Ghausul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana Habib Abdullah bin Al-Haddad berkata di dalam qasidahnya, wala budda min syaikhin tasiru bisayrihi ilallahi min ahlin nufusiz zakiyati, maka harus dari seorang guru yang mana engkau akan berjalan menempuh daripada jalannya seorang guru tersebut untuk sampai kepada ma'rifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana guru tersebut bukan guru sembarangan, yang dibilang oleh Habib Abdullah Haddad min ahlin nufusiz zakiyati. Di antara syaratnya itu harus memiliki jiwa batin spirit yang suci. Minal ulama'il arifina bi rabbihim, yang mana mereka itu guru-guru tersebut termasuk golongan para alim ulama, seorang arif billah yang dekat, yang paham, yang kenal dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Haddad, fa in lam tajid fasidku khairu matiyati, apabila kamu tidak mendapatkan guru yang model seperti itu, maka bersungguh-sungguhlah, karena kesungguhan tersebut merupakan sebaik-baiknya tunggangan kendaraan kita untuk sampai kepada Allah. Maka menjawab daripada pertanyaan muridnya tersebut, Habib Keramat Empang berkata, inna turuqal lati tusilul murida ilallahi ta'ala,
sesungguhnya jalan-jalan yang akan menyampaikan seorang murid kepada ma'rifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi itu la budda min ma'rifatiha. Si murid harus memiliki daripada pengetahuan tentang jalan tersebut. Liyasila biha ilallahi ta'ala. Karena kalau si murid paham, tahu jalan yang akan dia tempuh tersebut, maka niscaya murid itu akan sampai kepada ma'rifat Allah Subhanahu wa taala melalui jalan yang dia telah pahami. Wa madama yajhaluha, maka selama si murid tersebut enggak tahu, enggak paham jalannya mesti apa untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, fala budda lahu min mu'arrifin biha. Maka kata Habib Keramat, maka kalau dia masih belum tahu, hukumnya itu wajib, harus si murid tersebut memiliki sosok yang akan memperkenalkan dengan jalan yang akan menyampaikannya kepada Allah. Wala mu'arrifa lahu biha illa syekh. Dan kata Habib Keramat, dan tidak ada sosok yang akan memperkenalkan jalan untuk sampai kepada kesuksesan seorang murid kecuali hanya seorang guru. Summa, kemudian kata Habib Keramat, bukan cuman seorang guru saja, akan tetapi nanti ada itu yang namanya rintangan-rintangan, ada yang namanya halangan-halangan, di mana si murid ketika menempuh jalan tersebut, kata Habib Keramat Empang, summa inna hunaka asya'a. Kemudian di sana, di jalan tersebut yang akan dia tempuh perjalanannya untuk sampai kepada ma'rifat Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa perkara. La ya'rifuha illa syekh. Yang mana murid gak tahu perkara-perkara yang akan menghalanginya, perkara-perkara yang akan merintanginya. Yang tahu cuman siapa? Guru. Fala budda lil murid minasyekh. Maka kalau sudah yang namanya guru tahu jalannya, guru tahu halangannya, rintangannya, maka harus hukumnya seorang murid itu memiliki seorang guru. Falladhi ya'tihi biwasitati syekh, dan perkara yang datang kepada murid dengan perantara seorang guru, la yaqdiru alaihi huwa. Si murid tidak memiliki kuasa, si murid gak mampu memikul sesuatu yang mana datang kepada si murid dengan perantara gurunya. Kenapa? Li'anna himmata syekh azimah. Karena semangatnya, yang namanya seorang guru itu sangat hebat. Himmahnya, keinginannya seorang guru kepada muridnya itu sangat amatlah kuat. Wa suhbatul arifina billah. Maka kata Habib Keramat Empang, kamu sekalian kalau bisa menemani kaum orang-orang yang dekat dengan Allah, para kaum arif billah, kalau kamu bisa berguru kepada mereka, kalau kamu bisa berkhidmah kepada mereka, maka kaum arif billah tersebut, orang-orang yang dekat dan kenal kepada Allah, kalau kamu bisa dekat dengan mereka, tanfa'uka fid dunya wal akhirah, maka akan memberikan manfaat kepadamu. Pertemanan tersebut, kedekatan tersebut, bergurunya engkau kepada mereka atau khidmahnya engkau kepada mereka itu akan memberikan manfaat kepadamu bukan cuma di dunia, akan tetapi kelak sampai akhirat manfaatnya kau akan rasakan. Lalu bagaimana kalau kita tahu posisi kita? Kita ini adalah seorang murid yang belum tentu bisa mentaati perintah gurunya secara sempurna. Yang namanya murid pasti magomnya di bawah seorang guru, tidak sama levelnya dengan gurunya, tidak sama dengan kaum arif billah, orang-orang para aulia Allah Subhanahu wa taala. Gimana manfaatnya di akhirat? Kedudukan kita gak mungkin sama dengan mereka. Kata Habib Keramat Empang, tetap manfaatnya akan dirasakan kalau kita bisa dekat dengan para aulia Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Walaupun kedudukan kita gak sama dengan mereka,
Percontohannya kata Habib Keramat, walakinna fil akhirah mithlus syamsh. Nanti permisalannya itu di akhirat seperti laksana matahari. Mereka itu para aulia laksana seperti matahari. Apa itu matahari? Permisalannya fahia, matahari itu wa in lam tasil ila darajatiha. Walaupun engkau wahai murid, wahai orang yang dekat dengan arif billah, yang berkhidmah kepada arif billah, walaupun kamu tidak akan pernah bisa sampai kepada tingkatan levelnya itu seorang wali tersebut di akhirat, karena kedudukannya begitu tinggi, ibadahnya begitu tinggi, ilmunya begitu tinggi, seperti laksana matahari, kita tidak akan pernah bisa sampai kepada matahari. Fa inna diya'aha wa isyraqaha yasiluka. Tetapi kata Habib Keramat Empang, maka ketahuilah sesungguhnya walaupun kamu tidak bisa mencapai matahari, tapi yang namanya sinar matahari, yang namanya cahaya matahari itu sampai kepadamu. Kamu nggak bisa sampai kepada matahari, tapi cahayanya, sinarnya, kehangatannya itu bisa kamu rasakan, bisa sampai kepadamu. Itu yang namanya cahaya sinar matahari. Begitulah permisalannya kata Habib Keramat Empang Bogor. Kalau kamu memiliki hubungan dengan para aulia Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak akan pernah bisa mencapai level daripada tingkatan derajat kedudukan mereka, tetapi manfaatnya akan kita rasakan seperti kita bisa merasakan daripada cahaya dan kehangatan sinar daripada matahari. Wa nadratul wali. Dan kata Habib Keramat Empang Bogor, pandangannya seorang kekasih Allah, seorang waliullah itu enggak sembarangan daripada pandangan. Kenapa? Tanqulu minasyarr ilal khair. Pandangan seorang kekasih Allah apabila sudah memandang kepada seorang, maka itu pandangan bisa memindahkan daripada keburukan kepada kebaikan. Orang kalau sudah dipandang waliullah, yang tadinya malas ibadah akan rajin ibadah. Orang yang dipandang dengan kasih sayang oleh waliullah, yang tadinya jauh dari Allah, dia akan dekat dengan Allah. Seorang yang mendapatkan pandangan kasih sayang seorang waliullah, yang tadinya jauh dari Rasulullah, dia akan cinta dan merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kata Habib Keramat, wahia biddun nadharatil a'in tanqulu minal khair lisyarr. Dan ini adalah pandangan kebalikannya dari pandangan orang yang memiliki syarrul ain. Yang mana orang kalau udah kena syarrul ain, yang tadinya baik bisa menjadi buruk, yang tadinya sehat bisa menjadi sakit karena terkena syarrul ain, pandangan mata dari orang yang memandang sinis atau kagum kepada orang tersebut. Nah, kalau orang saja bisa kena syarrul ain, berarti tandanya orang juga bisa mendapatkan yang namanya yaitu pandangan kekasih Allah yang bisa memindahkan kita dari keburukan menjadi kebaikan, yang jadi kebaikan bisa ditetapkan di dalam kebaikan sampai mendapatkan husnul khatimah. Maka yang kita di dalam hadrah basaudan kita minta tadi terakhir di dalam qasidahnya sebelum ya Allah biha masya'il khadrah asalana nadrah bijahi ahlillah yamhu dzunuballah rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.